Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Kita ketemu lagi di channel Tunanetra Belusukan. Semoga teman-teman diberi kesehatan, dimudahkan segala urusan-urusannya di muka bumi ini. Subscribe, like, komen, dan share. Yang sudah subscribe, like, komen, dan share, saya ucapkan banyak terima kasih. Kini kita belusukan lagi teman-teman, masuk ke dalam Islam teman-teman. Kali ini kita mencoba mengungkap hukum hijab teman-teman. Apa itu hijab? Yaitu jilbab teman-teman. Dari kajian-kajian sunnah. Ini kajiannya. Bagaimana dengan para wanita yang bertabarruj? Tabarruj ini maksudnya terlihat auratnya ya. Dikatakan mereka tidak akan bisa mencium wanginya surga dari jarak sekian dan sekian. Apakah mereka juga bisa memberikan syafaat dari Allah? Tentu saja yang dimaksud dengan tidak bisa mencium bau surga adalah mereka kalau meninggal tidak sempat taubat, mereka akan mendapatkan hukuman, gitu kan? Mencium bau surga di sini masuk dalam timbangan amal. Dilihat lagi timbangan amalnya. Kalau timbangan amalnya lebih banyak, ya, lebih banyak misalnya ya, misal pun, maka itu mungkin dia masih bisa selamat. Tapi memang membuka aurat dosa besar ya, dosa besar. Jadi kalau setiap hari dia lakukan sama, tidak ada bedanya antara perempuan buka aurat dengan berzina, nggak ada bedanya. Nggak ada bedanya antara buka aurat dengan riba. Dosa besar semua. Artinya kalau bayangkan kalau tiap hari bapak ibu zina 50 tahun misalnya, sama dengan tiap hari buka jilbab, sama, dosa besar, pasti berat sekali ya. Maka dia tentu akan mengganggu sekali timbangan amalnya. Lalu untuk apa? Dan ingat ya, membuka aurat sudah dosa. Dilihat oleh laki-laki yang bukan mahramnya, misalnya dia lagi jalan, ada maaf supir taksi, ada uang sampah, ada penjual, semua yang lihat dia dosa lain lagi. Untuk apa panen dosa ini? Syaitan yang menghiasi bapak ibu sekalian, ibu sekalian terutama, yang mengatakan oh jelek kalau pakai jilbab, oh begini itu syaitan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allah menyuruh ibu-ibu untuk pakai jilbab karena kemuliaan dan kehormatan, tidak ada yang lain. Karena Allah SWT mengatakan dalam Al-Quran, "Dzalika adna alla yu'zain." Tujuan jilbab itu, hijab, agar mereka tidak diganggu. Kalau bapak ibu pakai jilbab besar, apalagi pakai cadar, apa yang mau diganggu sama orang-orang? Paling assalamualaikum. Tapi kalau orang pakai celana jeans ketat, orang pakai baju ketat, ya wajarlah diganggu. Dan kata para ulama, kalau ada orang wanita sudah jaga hijabnya, lalu diperkosa oleh penjahat, dia dapat pahala, yang perkosa dapat dosa. Tapi kalau ada wanita sengaja memamer auratnya dan diperkosa, dua-dua dapat dosa. Dia penyebabnya. Untuk apa tidak pakai hijab? Was-was syaitan, itu dosa besar. Dan itu cara yang paling gampang syaitan untuk menyesatkan kaum wanita. Hati-hati. Jadi kalau dia meninggal tidak pakai hijab, Allahu a'lam, kemungkinan dia akan masuk, beratkan dosanya. Tapi pertanyaannya, apakah dia akan bisa memberikan syafaat? Ini juga tidak tahu. Tergantung kalau dia lolos. Oh dia lolos, gitu kan? Tapi untuk mencari amal ibadah yang bisa berimbang dengan dosa tidak pakai hijab ini sulit. Nah, dosa besar. Allah berfirman kepada nabinya di surat Al-Ahzab ayat 59, ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika. Nih, Allah mengatakan, wahai Nabi, katakan kepada istri-istrimu. Sebelum nyuruh orang lain, suruh istrimu. Wabanatika, dan putri-putrimu. Ya mas, sebelum kita nyuruh orang kampung, suruhlah istri dan anak-anak kita, putri-putri kita. Wanisa'il mu'minin. Dan katakan kepada wanita-wanita yang beriman, dari suami-suami mereka yang beriman. Katakan kepada wanita-wanita muslimat dan mukminat, yudnina alaihinna min jalabibihin. Hendaklah mereka menghamparkan, mendekatkan jilbab mereka, tutup tuh dada mereka. Bukan pakai jilbab yang kemudian masih tersingkap auratnya, tutup. Dzalika adna ayyurafna. Itu akan lebih bisa memudahkan untuk dikenal wanita-wanita muslimat. Beda wanita muslimat dengan budak. Bayangkan,
Di masa itu, jilbab ini menjadi pembeda antara wanita merdeka dan budak. Antara wanita muslimat dan yang bukan muslim. Jilbabnya. Dzalika adna ayyurafna. Oh, ini wanita muslimah. Ini wanita merdeka. Kalau wanita yang bukan muslimah, maka terbuka mereka. Atau mereka tidak pakai jilbab di kepalanya. Itu bukan muslimah. Dan mereka budak-budak biasanya. Yang memang budak-budak itu biasa digodain. Salah satu tujuan jilbab ini agar dikenal hadhihi muslimah. Jangan digodain. Nggak boleh kau. Karena dia menjaga kehormatan dirinya. Fala yu'dzain. Sehingga mereka tidak akan digodain sama orang-orang munafikin, orang-orang yang punya penyakit di hatinya. Yang kalau perempuan datang lewat, dia liatin. Kalau pakai jilbab, lelaki akan menghormati. Tapi kalau wanita datang dengan rok pendek umpamanya, dengan you can see, lelaki-laki itu paling tidak akan memandang. Kemudian kadang-kala ada yang apa Ustaz? Siulan, siut. Iya, digodain. Nah, kenapa? Karena memang dia pantas digodain. Masa Ustaz? Dia pantas, dia itu pakai kayak gitu tujuannya apa? Ingin dilihat. Dia ingin dilihat orang dan tentunya ingin digodain. Dan akan digodain sama orang. Wa kana Allahu ghafurar rahima. Allah itu Maha Pengampun dan Maha Pengasih, jamaah. Hadza wallahu a'lam bishawab. Intinya seorang suami harus belajar agama. Lalu dia ajarkan agama itu kepada istri dan anak-anaknya. Samakan visi dan misinya untuk meraih akhirat. Subhanallah jamaah. Nabi SAW itu seringkali berdoa mengatakan, Ya muqallibal qulub, thabbit qalbi ala dinik. Wahai yang membolak-balikkan hati, tetapkan hatiku di atas agama. Tetapkan hatiku di atas agama. Para sahabat bertanya, Ya Rasulullah, atakhafu alaina? Apa engkau takut dengan kita? Iya. Nabi takut dengan para sahabatnya. Takut berbalik mereka. Karena hati manusia berada di antara jari-jari Allah. Jalla jalla. Allah balikkan sekehendaknya. Maka ini yang berkaitan tadi dengan pertanyaan yang kedua. Ada orang yang berhijab kemudian dia buka hijabnya. Jangan cuma bicara hijab. Ada orang yang Islam kemudian murtad. Meninggalkan agamanya. Itu terjadi. Ini menunjukkan bahwa kita perlu takut dengan apa yang akan terjadi menimpa kita. Kita minta kepada Allah supaya kita istiqomah. Kita perlu belajar menuntut ilmu. Sehingga hijab kita bukan ikut-ikutan. Bukan tren. Tapi hijab kita karena kita yakin Allah memerintahkan hal itu kepada aku. Allah yang memberikan segala-galanya kepada aku. Orang aja di perusahaan bisa disiplin dengan seragam di perusahaan. Berapa tahun dia pakai seragam itu? 20 tahun, 30 tahun. Tiap hari pakai seragam warna itu. Istiqomah dia. Kenapa dengan hijab nggak istiqomah? Kalau itu kan pekerjaan dapat duit Pak Ustaz. Kalau ganti seragam, buka seragamnya, SP1. Besok tetap nggak pakai seragam, SP2. Besok selesai. Itu kita melihat. Orang bisa istiqomah karena ada keyakinan dia bahwasanya dia pakai seragam tersebut karena kebutuhan, karena perintah atasan, karena aturan. Maka ini yang perlu kita lakukan ketika sudah berhijab. Tolong pelajari kenapa engkau berhijab. Karena ada orang berhijab tapi tetap dia menebar pesona dia. Dia tetap menebar pesonanya dengan hijabnya, di IG dia, di anu dia. Subhanallah. Terus tujuan hijabmu apa? Menutupin kulit saja? Atau benar-benar untuk mencari keridhaan Allah Azza wa Jalla? Bukan menebar pesona untuk menggoda laki-laki. Maka tadi perlu belajar tentang setelah ngerti agama, mau berhijab, alhamdulillah, pelajari lagi apa urusan hijab ini, kemudian mengkaji tentang Allah, mentauhidkan diri. Mudah-mudahan dengan cara seperti itu kita bisa istiqomah, cari kawan-kawan yang baik yang senantiasa mengingatkan. Kadang-kala ada orang futur ini, ada orang dari berhijab kemudian
dia lepas hijabnya dari Islam, kemudian dia murtad, na'udzubillah min dzalik, karena faktor ekonomi. Ada faktor sosial, ada faktor politik, ada faktor keimanan mungkin juga yang menjadi pemicu utamanya. Ketika imannya lemah, gara-gara ekonominya rusak, akhirnya ganti dia. Dulu ketika dia nggak berhijab, fulusnya banyak, pakai jilbab. Itulah tadi teman-teman pencerahan mengenai hijab, pembahasan mengenai hijab teman-teman. Jadi agar kiranya semua pencerahan, penjelasan yang diutarakan oleh ustaz-ustaz yang bermanhaj salaf menjadi inspirasi buat kita menutup atau menjaga aurat bagi muslimah. Semoga kita diberi hidayah, berjalan di atas sunnah-sunnah bermanhaj salaf, yaitu Al-Quran dan sunnah. Qala Allahu, qala Rasulullah. Semoga teman-teman diberi istiqomah yang sudah berjalan di atas sunnah-sunnah ini teman-teman. Allahu a'lam bisawab. Jazakumullahu khairan katsira. Barakallahu fikum. Subhanaka Allahumma wa bihamdih. La ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.